Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 8A dan 8B SMP Negeri 2 Jatinom. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak guna memutus rantai penularan virus corona. Baik para siswa, pembelajaran daring IPS pada pagi ini akan membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu A. menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, B. mendeskripsikan perdagangan antar pulau, C. mendeskripsikan perdagangan antar negara, D. menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur, E. menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. 2. Para pengertian pelaku ekonomi. 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Perbedaan potensi tiap wilayah atau daerah dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Misalnya, Indonesia memiliki keunggulan di bidang sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia dengan jumlah yang banyak. Ini menyebabkan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan negara lain. Kita mengekspor komoditas hasil hutan, kita bisa mengekspor hasil perkebunan ke negara-negara yang bukan penghasil komoditas tersebut. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki keterbatasan di bidang teknologi, sehingga kita banyak mengimpor barang-barang dari negara lain seperti barang-barang elektronik, otomotif dari negara yang menguasai teknologi tersebut, sehingga terjadilah aktivitas perdagangan, terutama adalah perdagangan internasional. 2. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. A. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai berikut. A. Sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi ini bisa berupa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, dipasok oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. B. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai pengguna faktor produksi tadi. C. Peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator atau pengatur,
kemudian sebagai konsumen dan produsen. Pemerintah mengatur semua kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian pemerintah juga sebagai pengguna barang hasil produksi perusahaan, dan pemerintah juga sebagai produsen, yaitu penghasil barang melalui perusahaan-perusahaan negara yang didistribusikan ke seluruh wilayah negara. D. Peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional: Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Demikian para siswa materi untuk pagi ini, semoga bisa dipahami. Silahkan ajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami melalui WA grup bisa, atau langsung japri ke saya. Kemudian untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan modul IPS halaman 17 sampai dengan 20 dan 30 sampai dengan 37. Silahkan dikerjakan di modul atau di kertas juga bisa, atau diketik juga bisa. Setelah selesai, silahkan kalian foto tugas kalian, kemudian dikirim ke email saya di hariharyanto90@gmail.com, atau bisa kirim file hasil ketikannya juga melalui email hariharyanto90@gmail.com. Demikian para siswa, semoga tugas yang saya berikan bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan atau dikirim via email paling lambat hari Sabtu. Baik, terima kasih para siswa atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.